MC dipanggil ke Iskai untuk menyelamatkan kerajaan atau menjadi pahlawan. Itu sudah terlalu biasa. Tapi, pernahkah kalian mendengar tentang seorang tokoh utama yang alih-alih menerima takdir sebagai pahlawan, justru menolak mentah-mentah, bahkan memilih untuk menebas kepala raja yang memanggilnya? Sebelum kita lanjut ke manganya, gua harap kalian tekan tombol subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Jika sudah, kita lanjut lagi ke manga yang akan gua ceritakan. Oke, inilah kisah anti-mainstream dari Summon Slaughterer, atau dalam bahasa Jepang, Yobida Sareta Satsurikusha. Karakter utamanya, Tohno Hifumi, bukanlah tipikal MC Iskai yang naif. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang berpikir dengan logika tajam dan insting mematikan. Cerita bermula ketika Tohno Hifumi, seorang anak SMA, sedang bersantai setelah menyelesaikan latihan bela diri hariannya. Di tengah ketenangan itu, tiba-tiba dua dewa muncul di hadapannya. Mereka memberitahu bahwa Hifumi akan dipindahkan ke dunia lain karena ada seseorang di sana yang memanggilnya. Tanpa banyak penjelasan, kedua dewa itu memberinya dua kekuatan khusus sebagai bekal di dunia baru. Dengan itu, proses pemindahan dimulai dan sang MC pun dilempar ke dalam dunia Iskai. Namun, tidak seperti kebanyakan protagonis yang menerima takdir mereka sebagai pahlawan dengan mudah, Hifumi memiliki pandangan berbeda. Dia memandang dunia barunya dengan dingin, penuh perhitungan, dan siap menjadikan semua yang menghalanginya sebagai lawan. Namun, di tengah proses pemindahan ke dunia lain, muncul dewa ketiga, Dewa Kematian. Ia tampaknya tertarik dengan kegelapan yang ada di hati Hifumi. Tanpa banyak bicara, Dewa Kematian memberikan kekuatannya juga. Namun, saat Hifumi hampir menghilang sepenuhnya dari dunia asalnya, ia tiba-tiba menyerang Dewa Kematian dengan tebasan cepat, membelah tubuhnya menjadi dua. Tindakan itu dilakukan Hifumi semata-mata untuk menguji apakah makhluk itu benar-benar seorang dewa. Kedua dewa lainnya terkejut melihat perilaku Hifumi yang begitu tak terduga. Dengan nada dingin, Hifumi hanya berkata bahwa ia berterima kasih atas kekuatan yang diberikan. Namun, ia tidak akan menggunakannya untuk menjadi pahlawan. Sebaliknya, ia berjanji akan menggunakan kekuatan tersebut untuk membunuh tanpa ragu, menyebarkan rasa takut, dan memenuhi dunia dengan darah. Sesaat setelah ucapannya, Hifumi menghilang sepenuhnya dari dunia asalnya. Setelah berpindah ke Iskai, Hifumi menyadari dirinya berada di tengah ritual pemanggilan kuno. Di hadapannya berdiri seorang putri kerajaan bernama Imeraria. Tanpa ragu, Hifumi menghunus katana miliknya dan menempelkannya ke leher sang putri. Dengan suara dingin, ia melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Imeraria, mengabaikan ancaman dari para kesatria yang berada di ruangan itu. Imeraria gemetar ketakutan, suaranya gugup saat menjawab pertanyaan Hifumi. Namun, dari percakapan itu, Hifumi akhirnya mengetahui bahwa sang raja adalah dalang di balik ritual pemanggilannya. Saat salah satu kesatria mencoba menyerangnya demi melindungi sang putri, Hifumi dengan cepat membalas serangan tersebut. Tebasan mautnya langsung mengakhiri nyawa kesatria itu. Berkat bela diri yang ia kuasai di dunia sebelumnya, ditambah kekuatan pemberian para dewa, Hifumi mampu menebas kesatria berarmor lengkap dengan mudah, seolah lawannya hanya makhluk lemah tak bersenjata. Ruangan ritual itu segera berubah menjadi kolam darah setelah Hifumi membantai semua kesatria yang ada. Melihat pemandangan mengerikan itu, Imeraria yang panik memutuskan untuk membawa Hifumi ke ruang singgasana untuk meminta maaf kepada sang raja secara formal. Setibanya di ruang singgasana, Hifumi dihadapkan pada raja, ratu, pangeran, dan beberapa bangsawan kerajaan. Imeraria berlutut memberi salam kepada ayahnya, tetapi Hifumi menolak mengikuti adat istiadat tersebut. Sikap dingin dan tak sopan Hifumi membuat para bangsawan murka, melontarkan kutukan dan cemoohan. Namun, Hifumi tetap tidak peduli. Sang raja akhirnya membuka suara.
"Apakah kau pahlawan yang dipanggil ke dunia ini?" tanyanya. Dengan tatapan dingin, Hifumi menjawab, "Aku bukan pahlawan." Jawaban itu semakin membuat para bangsawan marah. Suasana memanas dan para kesatria bersiap menyerang Hifumi. Namun, sebelum keadaan bertambah buruk, Imeraria yang menangis memohon kepada semua pihak untuk mendengarkan penjelasannya. Hifumi, meskipun tidak sepenuhnya tertarik, mengangguk dan memberikan kesempatan. Namun, saat Imeraria baru saja mulai bicara, sang raja dengan kasar memotong ucapannya. Ia memandang Hifumi dengan tatapan tajam dan bertanya, "Siapa namamu?" Hifumi tidak menjawab. Pandangannya tetap tertuju pada Imeraria, seolah mengabaikan keberadaan sang raja. Hal itu membuat raja murka. Dengan nada penuh amarah, ia memerintahkan para kesatria untuk menangkap Hifumi, dengan perintah bahwa melukai tamu itu tidak masalah. Sayangnya, perintah itu berakhir tragis. Dalam satu tebasan cepat, Hifumi menghabisi seluruh kesatria yang mencoba menyerangnya. Ruang singgasana berubah menjadi arena kematian, dan Hifumi tetap berdiri tegak, tatapannya penuh kehampaan, seolah membuktikan bahwa ia bukanlah pahlawan, melainkan seorang pembunuh tanpa ragu. Melihat kejadian itu, semua orang di ruangan tersebut diliputi ketakutan. Imeraria dengan suara bergetar mencoba menanyakan nama pria yang berdiri di hadapannya. Untuk pertama kalinya, Hifumi memberitahukan namanya. Mendengar itu, Imeraria menundukkan kepalanya, memohon maaf atas apa yang telah terjadi, bahkan menawarkan nyawanya sebagai penebusan. Raja yang melihat tindakan tersebut marah besar. Bagaimana mungkin seorang putri harus menundukkan kepalanya kepada orang seperti dia? Bentaknya penuh emosi. Dengan nada sombong, sang raja berkata kepada Hifumi, "Jika masih ada waktu, berlututlah kepada kami dan bersumpahlah untuk mengabdi pada kerajaan ini. Maka semua kejahatanmu akan dimaafkan." Namun, Hifumi hanya tertawa kecil lalu meludah ke lantai. "Kau benar-benar bodoh," ujarnya dingin. "Kau bahkan tidak sadar posisimu sedang terancam, sementara putrimu di sini berjuang mati-matian untuk melindungimu." Seketika beberapa kesatria kembali maju menyerangnya, namun seperti sebelumnya, mereka semua tumbang hanya dengan satu tebasan dari katana Hifumi. Imeraria yang melihat itu semakin ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Situasi di ruangan itu semakin memanas, dengan darah mengalir di mana-mana. Sang raja mencoba menjelaskan, "Aku tidak bisa mengirimmu kembali ke duniamu. Ritual ini hanya memungkinkan pemanggilan, bukan pemulangan." Hifumi merasa kesal. Ia menatap Imeraria sejenak, lalu berkata dengan nada tegas, "Karena kau masih di bawah umur, seharusnya orang tuamu yang meminta maaf kepadaku. Sebagai ganti, aku ingin 30% harta kerajaan. Selain itu, publikasikan ke seluruh kerajaan bahwa kalian telah menculikku dari duniaku." Mendengar itu, raja langsung menolak dengan tegas. "Permintaanmu tidak masuk akal. Aku tidak akan pernah mempublikasikan kesalahan ini. Jika kau mau, aku hanya bisa memberi uang. Itu saja." Tanpa ragu, sang raja kemudian mengusir Hifumi. "Pergilah, anjing gila!" bentaknya dengan penuh kemarahan. Hifumi menatap tajam, amarahnya semakin memuncak. Tanpa basa-basi, ia menghunus katananya. Dalam sekejap, ia menerjang sang raja dan menebas kepalanya hingga putus. Kepala raja itu terjatuh tepat di pangkuan sang ratu. Ratu yang melihat kejadian itu langsung menjerit histeris, lalu jatuh pingsan. Sementara itu, Imeraria hanya bisa terpaku, matanya kosong. Ia terlalu syok untuk berkata apa-apa. Otaknya tidak mampu mencerna situasi mengerikan yang terjadi di hadapannya. Salah satu kesatria yang melihat sang putri menangis mencoba menyerang Hifumi. Ia berlari ke arah Hifumi. Namun, Hifumi tanpa repot-repot mengeluarkan katananya menangkap kepala kesatria tersebut.
Dengan kekuatan luar biasa, ia membenturkan kepala kesatria itu ke lantai hingga pecah. Darah segar berceceran di sekitarnya, meninggalkan suasana mencekam. Di tengah kekacauan itu, seorang pria tua mendekati Hifumi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai bendahara istana dan berkata dengan nada pasrah, "Jika itu yang kau inginkan, aku akan menunjukkan ruang harta kerajaan." Hifumi mengikutinya tanpa ragu. Ketika sampai di ruang harta, ia mengambil semuanya dan menyimpannya dalam sihir ruang miliknya. Setelah itu, tanpa membuang waktu, ia bersiap meninggalkan istana. Namun, sebelum ia keluar, Imeraria yang masih menangis berlari menyusulnya. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Negara ini tidak akan memaafkanmu. Suatu saat, kami akan membalas dendam atas apa yang telah kau lakukan." Hifumi berhenti sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak mendengar ancaman tersebut. "Balas dendam? Bagaimana kalau kita selesaikan sekarang saja?" tantangnya. Namun, Imeraria menggeleng pelan, menahan air matanya. "Kekuatan kami saat ini tidak cukup untuk melawanmu, tapi suatu saat nanti kami pasti akan mampu membalas dendam." Hifumi tersenyum sinis. "Baiklah," katanya, "aku akan menunggu saat itu tiba." Ia berbalik dan melangkah pergi dari istana tanpa sedikit pun rasa bersalah. Melihat Hifumi yang semakin menjauh, Imeraria memberi perintah kepada para kesatria yang tersisa. "Jangan serang dia, biarkan dia pergi untuk saat ini." Baiklah, bagaimana menurut kalian tentang manga yang satu ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jika ada manga lain yang mau gua bahas untuk konten selanjutnya, kalian tinggal komentar saja. Jika gua ada waktu, gua akan coba menceritakan manga tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dulu cerita manga hari ini. See you next time. Semoga hari kalian baik.